Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Saya Dr. Zainuddin, spesialis jantung dan pembuluh darah, Ciputra Hospital, Citra Garden City, Jakarta Barat. Penyakit jantung koroner adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah koroner jantung yang berfungsi memberikan nutrisi, oksigen, dan zat makanan ke otot jantung mengalami gangguan berupa penyempitan. Ini ditandai dengan adanya plak di pembuluh darah sehingga menyebabkan lumen menjadi menyempit dan aliran darah ke otot jantung menjadi terganggu dan tidak stabil. Gejala klasik dari penyakit jantung koroner adalah rasa sakit di dada saat beraktivitas. Penyebab dari penyakit jantung koroner adalah proses yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penebalan di dinding pembuluh darah. Kenapa dinding pembuluh darah menjadi menebal? Biasanya ini diawali oleh faktor resiko yang menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Faktor risiko tersebut antara lain merokok, darah tinggi, kencing manis, peningkatan kolesterol, kegemukan, faktor risiko di keluarga, dan juga menopause. Kondisi-kondisi ini akan menyebabkan adanya cedera di dinding pembuluh darah dan selanjutnya terjadi penumpukan lemak tidak jenuh yang pada akhirnya akan berdampak terjadinya timbunan plak yang akan menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah koroner. Saat ini pandemi COVID telah memasuki satu babak baru yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan meningkatnya angka kematian. Penderita penyakit jantung koroner merupakan beresiko mendapatkan COVID dan dengan kondisi klinis COVID yang lebih berat. Oleh karena pasien-pasien COVID cenderung mengalami kondisi pengentalan darah. Dan ini tentunya akan menyebabkan gangguan yang lebih berat pada pasien-pasien penderita penyakit jantung koroner. Pengentalan darah ini akan memudahkan terbentuknya clotting atau bekuan-bekuan, dan manakala clotting ini terjadi di pembuluh darah koroner dapat menyebabkan serangan jantung yang tentunya bisa berakhir dengan fatal. Penderita penyakit jantung koroner apabila menderita COVID-19, sebaiknya kita sarankan untuk dirawat di rumah sakit. Oleh karena perlu sekali untuk memantau kondisi jantungnya dan juga untuk memonitor kondisi darah dan juga dilihat apakah terjadi proses pengentalan darah yang meningkat. Biasanya di rumah sakit kita melakukan pemeriksaan D-dimer dan juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya yang tentunya ini bisa kita tindak lanjuti. Yang kita khawatir adalah apabila pasien-pasien penderita penyakit jantung koroner hanya melakukan isolasi mandiri saat menderita COVID-19, kondisinya akan memburuk. Kalau di rumah sakit tentunya kita bisa mengoptimalisasi pengobatan, antara lain dengan memberikan pengobatan obat-obat pengencer darah sehingga resiko serangan jantung maupun kondisi-kondisi lain yang bisa memperburuk fungsi jantung dapat kita cegah. Pasien COVID-19 manakala mengalami komplikasi berupa serangan jantung, tentu ini harus mendapatkan tindak lanjut berupa penanganan yang optimal. Yang pertama, bila kita masih memungkinkan melakukan pemberian obat trombolitik atau obat-obat pengencer darah kuat, maka ini bisa kita lakukan sesegera mungkin agar jiwa pasien bisa kita selamatkan. Namun apabila pemberian obat pengencer darah ini tidak dapat diberikan oleh karena pasien memiliki faktor-faktor yang kontraindikasi, tidak boleh mendapatkan obat pengencer, maka satu-satunya jalan adalah melakukan tindakan primary PCI
atau kateterisasi jantung secara situ atau secara langsung. Tindakan ini pada pasien COVID tentunya harus memenuhi standar protokol kesehatan, di mana seluruh staf, dokter, teknisi yang terlibat dalam tindakan ini harus memakai APD tingkat 3. Dan juga tentunya ruangan kateterisasi dan ruangan monitoring pasca tindakan harus dilakukan sterilisasi, pembersihan, dan juga pencegahan agar tidak menjangkiti personel-personel rumah sakit lainnya. Kami di Ciputra Hospital, Citra Garden City, Jakarta, memiliki layanan untuk menjadi salah satu pusat unggulan jantung. Di center kami tersedia layanan non-invasif, mulai dari EKG, ekokardiografi, treadmill test, Holter monitoring, dan MFCT koroner. Untuk invasif, tindakan kateterisasi dan tindakan pemasangan stent jantung yang sering disebut dengan percutaneous coronary intervention telah tersedia. Bahkan kami juga memiliki dokter spesialis bedah toraks yang tentunya dapat berkolaborasi dengan kami. Pasien-pasien penyakit jantung koroner sebaiknya tetap mengkonsumsi obat-obat jantung sekalipun mereka menderita COVID-19. Jangan pernah menghentikan obat-obat tersebut karena ini akan berdampak buruk bagi jantungnya. Yang penting juga diingat adalah pencegahan COVID itu sendiri. Tetaplah memakai masker, hindari kerumunan, tetap menjaga kebersihan. Ini merupakan pesan-pesan yang harus tetap kita tumbuhkan di masyarakat, khususnya bagi pasien penderita penyakit jantung koroner agar terhindar dari COVID-19. Karena bila mereka mengidap COVID-19 dengan penyakit penyerta berupa penyakit jantung koroner, tentu kondisinya akan lebih berat. Saat ini COVID-19 tengah memasuki masa vaksin COVID-19. Kita tahu bahwa vaksin ini merupakan salah satu cara untuk memberikan herd immunity terhadap kita semua. Yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah pasien-pasien yang menderita penyakit jantung koroner atau mereka yang sudah dipasang stent boleh divaksin? Jawabannya boleh, dengan syarat apabila dalam 3 bulan terakhir kondisi klinisnya stabil. Jadi bagi penderita penyakit jantung koroner yang sudah dipasang stent atau belum, namun dengan kondisi klinis yang stabil dalam 3 bulan terakhir. Artinya dalam 3 bulan terakhir tidak ada keluhan sakit dada, tidak ada keluhan sesak nafas, tidak pernah dirawat, silahkan datang ke dokter untuk dievaluasi agar dapat direkomendasi mendapat vaksinasi COVID-19. Pencegahan adalah kunci terbaik untuk mencegah penyakit jantung koroner. Ingatlah, sehat, panca usaha sehat jantung. Kata sehat terdiri dari huruf S yang artinya seimbangkan gizi, huruf E-nya enyahkan rokok, huruf H hadapi dan atasi stres, huruf A awasi tekanan darah, dan terakhir huruf T teratur berolahraga. Jadi dengan hidup sehat dan mengamalkan sehat panca usaha sehat jantung, insya Allah jantung kita